Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'inaka ya Habibullah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syamdil Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah lisihhati jasadina wa qulubina lisyamradina zahiran wa batina lidamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas penutup dari surat Al-Baqarah. Setelah kita kaji selama kurang lebih 7 tahun, surat Al-Baqarah baru rampung. Surat Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat. Nah, kelebihan dari adanya tafsir Al-Jailani ini yaitu ada Fatihatus Surah, ada pembahasan yang berkaitan dengan adanya muqaddimah atau pendahuluan dari surat di dalam Al-Quran. Terus juga ada khatimatus surah, ada penutup pembahasan tentang masing-masing dari akhir surat-surat di dalam Al-Quran. Kita sekarang memasuki khatimatus suratil Baqarah, yaitu bab tentang penutup surat Al-Baqarah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika ayyuhal Muhammadi al-mutawajjih nahwu dzatiz dzat syarahallahu sadraka. Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sebagai bagian dari pembaca kitab tafsirnya itu disebut sebagai al-Muhammadi, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan hidup Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar kita itu menjadi al-Muhammadi, orang yang mengikuti Kanjeng Rasul, maka tidak boleh tidak beliau mesti menjadi cermin di depan diri kita. Beliau mesti menjadi tauladan di hadapan diri kita. Ketauladanan beliau itu yang paling pokok dalam 2 hal. Yang pertama, hubungan dengan Allah Ta'ala yang sangat mesra, yang sangat khusyuk, yang penuh cinta. Tidak ada satupun perintah Allah Ta'ala yang terlalaikan oleh beliau. Itu tidak ada.
Beliaulah orang yang paling melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu. Terus yang kedua, yang paling pokok di dalam ketauladanan beliau adalah adanya belas kasih yang meluap-luap kepada tidak saja manusia, tapi kepada seluruh makhluk. Jadi dua itu ya. Hubungan dengan Allah Ta'ala makin bagus, makin ditandai oleh adanya kepatuhan dan kesetiaan. Terus hubungan dengan sesama manusia itu makin memberikan kemanfaatan. Itu yang disebut dengan Al-Muhammadi, atau orang yang mengikuti jejak-jejak rohani Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Mutawajjih, ya. Para pengikut Nabi itu adalah orang yang senantiasa menghadapkan diri. Menghadapkan diri kepada apa? Kepada siapa? Kepada isi dunia ini, kepada gemerlap kehidupan ini? Bukan. Al-Mutawajjih itu tauhid-dzat, yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid-dzat. Jadi ya, ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam gelombang rayuan kehidupan, pantangan bagi diri kita untuk terhanyut oleh gelombang rayuan kehidupan itu, pantangan. Jadi kita harus apa? Harus mutlak tawajjuh atau menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan tauhidudzat. Apa tauhidudzat? Tauhidudzat itu adalah sebuah keyakinan, sebuah kesadaran bahwa yang betul-betul ada itu cuma Allah. Yang betul-betul ada, yang keberadaannya itu mutlak, yang tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Kalau kita kan diawali oleh ketiadaan, baru dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Nanti setelah sampai waktunya kita diambil lagi dari kehidupan ini, diawali dari tiada dan diakhiri oleh tiada. Nah, Allah Ta'ala itu tak diawali oleh tiada dan tak diakhiri oleh tiada. Wujud Allah, keberadaan Allah itu mutlak. Hanya Allah satu-satunya yang tidak akan pernah mengalami perubahan, yang tidak akan pernah mengalami ketiadaan. Hanya Allah satu-satunya. Kalau kita kan dari mulai lahir, membesar, menggemaskan, makin lama makin kuat, makin lama makin banyak ubannya, makin protol giginya, makin lama makin tak bergairah dan lain semacamnya. Nanti out dari kehidupan kan gitu. Nah, Allah Ta'ala itu jejak. Allah Ta'ala itu tidak mengalami perubahan, sebab segala yang mengalami perubahan itu menunjukkan adanya ketidaksempurnaan. Kalau masih berubah-berubah itu tidak sempurna. Allah Ta'ala karena maha mutlak, maha sempurna, tentu saja enggak berubah-berubah. Kalau ilmu pengetahuan kita dari sedikit makin banyak. Nah, kalau ilmu pengetahuan Allah Ta'ala tidak makin banyak, sebab sudah mentok, sudah tidak ada batasnya. Kekuasaan Allah juga begitu, tidak ada batasnya. Jadi dari dulunya dulu, bahkan dulunya dulu paling dulu sampai akhirnya akhir paling akhir, dari zaman azal sampai zaman abad, ya. Itu tidak ada perubahan. Perubahan itu hanya dialami oleh makhluk-makhluk. Allah Ta'ala sebagai Tuhan tidak mengalami sedikit pun perubahan, karena Allah Ta'ala itu maha sempurna, maha mutlak, tidak membutuhkan adanya penyempurnaan dan perubahan. Sama sekali tidak. Jadi ini ya, kalau pada saat ini ya, kita itu tidak menjadikan Kanjeng Rasul sebagai tauladan, berarti tugas kita mengisi sisa umur itu dengan menjadikan beliau sebagai tauladan, sebagai cermin dalam kehidupan kita. Terus, kalau sampai hari ini kita tidak tawajjuh, tidak menghadapkan diri secara utuh kepada Allah. Maksudnya menghadapkan diri itu apa? Menghadap kepada hadiratnya tidak saja ketika kita sholat, bahkan di luar sholat, di pasar, di kantor, di mana saja kita mesti belajar tawajjuh dengan utuh kepada Allah.
Jadi kalau begitu berarti apa? Yang menarik bagi kita itu cuman Allah. Sebab biasanya ya, orang itu memandang dengan penuh kesungguhan terhadap sesuatu yang disenangi. Memandang itu. Jadi karena itu, apa yang disenangi oleh orang itu pasti ada dalam hatinya. Pasti ada dalam hatinya. Nah, ketika Allah menjadi yang paling disenangi, tentu saja orang itu akan senantiasa tawajuh atau menghadapkan diri kepada Allah dimanapun dan kapanpun orang itu berada. Tetap tawajuh kepada Allah. Nah, latihan rohani bagi diri kita. Bagaimana kita menghadap kepada hadiratnya itu tidak saja hanya tertuju ke arah kiblat, barat agak ke utara sana, tidak hanya itu, tapi menghadap kepada seluruh arah. Tujuan kita itu adalah Allah Ta'ala. Ada seorang sufi yang mengatakan, kiblat kebanyakan manusia adalah Ka'bah di tanah haram sana, sementara kiblatku adalah wajah kekasihku. Maksudnya apa? Allah Ta'ala. Jadi kiblat syariat itu ketika kita sholat, kita menghadap ke Ka'bah, syatral Masjidil Haram, atau bagian dari Masjidil Haram sana. Tapi ketika kita memasuki wilayah hakikat, arah manapun yang kita hadapi itu sesungguhnya adalah kiblat, kiblat hakiki. Kenapa? Karena Allah Ta'ala meliputi seluruh arah itu, seluruh arah. Jadi betapa beruntung orang ketika orang itu kembali kepada Allah, utuh tawajuhnya, menghadapnya kepada Allah Ta'ala. Beruntung sekali. Nah, terhadap orang yang mengikuti tauladan Kanjeng Rasul, terhadap orang yang senantiasa tawajuh menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mendoakan syaroha, moga-moga melapangkan Allah, siapa Allah, sodroka, terhadap dadamu. Orang yang batinnya itu lapang adalah orang yang sanggup menampung segala sesuatu sebagai kehadiran Allah Ta'ala. Ini tidak mudah loh ya, tidak mudah. Sebab biasanya kita lapang terhadap sesuatu yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, kita tidak lapang. Jadi betapa sangat sempitnya dada seseorang, batin seseorang, ketika apa yang disenangi itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi hanya kepada sesuatu yang disenangi, yang terbatas itulah dia itu lapang batinnya. Terhadap segala sesuatu yang tak disenangi itu tidak lapang. Padahal seringkali Allah Ta'ala itu muncul dalam sesuatu yang tidak kita senangi. Karena itu kalau dalam Al-Quran disebutkan, ya, boleh jadi itu, engkau itu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu bagus bagimu. Contoh ya, kita itu manusia, bagian dari manusia kebanyakan itu kan menyukai rezeki, menyukai rezeki yang melimpah ruah, melimpah ruah rezeki. Jadi cocok gitu, rezeki melimpah ruah itu cocok untuk selera kehidupan diri kita. Terus Allah Ta'ala kemudian menggantikan rezeki yang melimpah ruah itu dengan rezeki yang terbatas. Nah, di saat itu kemudian kita menjadi tidak begitu memandang, tidak begitu senang terhadap rezeki yang terbatas itu. Padahal sesungguhnya Allah Ta'ala yang menskenario kita untuk senantiasa memberikan rezeki yang terbatas itu. Kenapa? Kepada rezeki yang melimpah ruah kita senang, sementara kepada rezeki yang terbatas kita tidak begitu senang. Padahal Allah Ta'ala sesungguhnya yang berada di balik melimpahnya rezeki, yang berada di balik terbatasnya rezeki. Nah, di situ kalau kita hanya senang kepada melimpahnya rezeki, berarti betapa sangat sempit batin kita. Hanya membuka diri kepada rezeki yang melimpah dan tidak terlalu senang kepada rezeki yang terbatas. Padahal di balik keduanya yang berlawanan itu, yang ada hanyalah Allah Ta'ala belaka di balik keduanya itu. Nah, baru ya,
Setelah kita itu merasa senang dengan rezeki yang melimpah dan merasa senang pula dengan rezeki yang terbatas, baru batin kita disebut luas di waktu itu. Jadi ya, kalau kata Syaifuddin Attar, engkau merasa dimuliakan dengan mendapatkan anugerah emas, dan engkau merasa tidak dimuliakan dengan hanya mendapatkan kerikil, maka Tuhan tidak bersamamu. Jadi Allah itu bersama dengan diri kita. Allah itu kita tampung dalam batin kita, dalam diri kita. Kalau antara mendapatkan kerikil dan emas sudah sama saja di hati kita. Sama toh? Sama? Sama toh kan? Sama. Kalau sudah sama antara kita mendapatkan sehat dan sakit, sama-sama senang, karena yang berada di balik keduanya, sehat dan sakit itu adalah Allah Ta'ala, itu berarti sudah luas batin kita. Luas. Kalau antara kita dipuji oleh orang sama dicaci oleh orang, sama saja di batin kita, tidak ada bedanya, luas berarti batin kita. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani mendoakan kita seperti itu. Syarahallahu sadraka, moga-moga Allah Ta'ala itu melapangkan batinmu, gitu loh. Diaminin nih. Kalau enggak nanti makin lama makin tua makin sempit. Makin tua makin sempit. Loh, kalau makin tua makin sempit, kapankah kita bisa menampung kehadiran Allah Ta'ala yang seringkali bertajalli lewat sesuatu yang tak kita inginkan? Jadi belajar tasawuf itu adalah belajar melapangkan batin, meluaskan batin. Bahkan kalau bisa lebih luas dibandingkan angkasa, lebih luas dibandingkan samudra. Jadi gitu loh ya. Jadi kalau dikit-dikit gampang berubah jiwa kita, batin kita, dikit-dikit gampang galau, gampang merasa sakit, ya itu tidak bakat untuk menyelami dunia tasawuf ya. Kalau dikit-dikit berubah, dikit-dikit berubah, ya apa bedanya kita dengan pingpong yang seringkali dipingpong ke sana kemari dan berubah oleh perkara-perkara hal yang sepele. Jadi karena itu kita belajar untuk apa? Untuk semakin hari semakin meluaskan batin kita. Wa yassara amraka, dan moga-moga Allah Ta'ala memudahkan amraka terhadap urusanmu. Enak ya. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala urusan-urusan kita dalam kehidupan itu dipermudah. Sebab urusan kecil, kalau Allah Ta'ala tidak mempermudah, itu bisa bikin ruwet kepala kita loh. Urusan kecil itu bisa bikin ruwet. Betapa banyak rumah tangga yang bertengkar seperti perang teluk, hanya perkara garam, perkara nasi belum matang-matang gitu. Itu kan sejujurnya perkara sepele. Tapi ketika tidak dimudahkan kita menerima perkara seperti itu oleh Allah Ta'ala, maka akan menjadi kecamuk, menjadi pertikaian. Sesuatu yang tidak perlu bertikai menjadikan kita bertikai. Kenapa? Dari saking sempitnya batin kita dan urusan kita tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi betapa pentingnya kita memohon agar batin kita luas, agar urusan kita dipermudah. Anta khudha li nafsika hasba qudratika wa taqatika min hadhis surah. Nah, moga-moga engkau itu bisa mengambil sesuai dengan kemampuanmu. Mengambil apa? Mengambil adanya manfaat, adanya faidah dari surat Al-Baqarah. Dari alif lam mim awal sampai terakhir ayat ke-286 itu. Moga-moga engkau bisa mengambil manfaat dari keterangan-keterangan yang ada dalam surat Al-Baqarah di dalam tafsir ini. Wow, begitu sangat melimpah ruah keterangan-keterangan keilahian di dalam surat Al-Baqarah ini. Sangat melimpah ruah. Sangat melimpah ruah. Nah, ini berarti apa ya? Musannif, pengarang tafsir ini mendoakan para pembacanya. Begitu sangat belas kasih Syekh Abdul Qadir Jailani ya.
kita sebagai pembacanya atau pendengar dari keterangan beliau dalam tafsir Al-Jailani, didoakan, moga-moga engkau yang bersentuhan dengan kitabku ini mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari keterangan-keteranganku terhadap ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah. Al-Mustamilat, yang mencakup ala jami'il matalib, terhadap berbagai macam tuntutan ad-diniyah yang bersifat keagamaan. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ini, penjelasan beliau, tafsir beliau terhadap surat Al-Baqarah ini mencakup seluruh persoalan keagamaan. Mencakup seluruh persoalan keagamaan, terutama persoalan-persoalan spiritual, persoalan-persoalan rohani. Jadi artinya apa? Tidak pantas bagi orang yang sudah menyimak tuturan-tuturan Syekh Abdul Qadir Jailani ini kok hari-harinya masih dihiasi oleh kegalauan. Gak pantas. Gak pantas. Kok masih dihiasi oleh ruwet? Gak pantas. Jadi karena itu setelah kita menyimak dengan seksama tuturan-tuturan Syekh Abdul Qadir Jailani berkaitan dengan tafsir terhadap ayat-ayat surah Al-Baqarah, sangat tidak pantas kita untuk masih apa? Untuk masih berkeluh kesah kepada makhluk. Sangat tidak pantas kita untuk tidak bisa menampung tajalli Allah Ta'ala yang tak terbatas. Tidak pantas. Jadi kita belajar untuk apa? Untuk menghubungkan rohani kita dengan rohani Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga ketika terhubung, perlahan-lahan rohani kita makin kuat, dan ketika berada di puncak kekuatan, maka kita akan senantiasa bergembira karena senantiasa bersama dengan Allah Ta'ala. Enak ya. Jadi orang-orangnya Allah Ta'ala itu bergembira tidak dengan mendapatkan terutama karunia materi, bukan. Bergembira karena kebersamaan yang terus-menerus dengan Allah Ta'ala, itu gembira. Jadi buktinya gini ya, contohnya, kalau kita sholat kita sudah merasa senang, itu udah bagus banget loh. Sholat itu senang. Kalau para sahabat Nabi itu hatinya senantiasa berdebar-debar menunggu waktu sholat berikutnya. Seperti mau berjumpa dengan kekasih itu. Ya, harus belajar seperti itu. Misalnya tidak bahagia, kita paksakan diri kita untuk fokus, sampai akhirnya dengan fokus itu kita merasakan nikmat dengan menghadap pada Allah Ta'ala lewat pintu sholat atau pintu yang lain. Kita harus terus begitu sampai senang. Jadi kalau senang ya tentu saja tidak akan delay-delay ya, bukan pesawat ya. Tidak akan terlambat, tidak akan telat. Sebab apa? Senang. Sebab apa? Sebab waktu sholat itu memang ditunggu-tunggu dengan berdebar-debar. Orang-orang modern, orang sekarang itu ya, banyak yang bersedih karena ketinggalan pesawat ketimbang ketinggalan sholat. Kalau ketinggalan pesawat bayar lagi soalnya. Tapi kalau ketinggalan sholat kan bisa dikodok, bisa diganti. Coba hati kita betul-betul merindukan Allah Ta'ala, maka sholat adalah pintu agung yang memperjumpakan kita dengan Maha Kekasih, dan itu nikmat sekali rasanya. Wal maratibil yaqiniyah, adanya tafsir terhadap surat Al-Baqarah ini juga mencakup adanya martabat keyakinan. Martabat keyakinan. Nah, martabat keyakinan itu terutama berkaitan dengan perkara rezeki materi. Martabat keyakinan ya. Kalau orang ya keyakinannya itu pada level permukaan, maka orang ini merasa ikhtiarnya untuk mencari rezeki, ikhtiarnya untuk mendapatkan rezeki itu yang menentukan seberapa perolehannya. Jadi akhirnya Pak, orang ini berkeyakinan kalau rezeki itu tidak diburu, itu tidak akan pernah kita dapatkan. Keyakinannya seperti ini. Kita misalnya punya jatah beras 1 kintal, tapi di Malioboro.
Maka kita berkeyakinan untuk mendapatkan 1 kintal itu kita harus ke sana. Enggak mungkin rezekinya datang ke sini, ya. Tapi bagi orang yang sudah hakul yakin, martabat keyakinan tertinggi, tanpa selangkah pun aku ke sana, dia akan datang ke sini. Yakin? Yakin. Jadi betapa jauh jarak keyakinan antara orang-orang yang berada di permukaan keyakinan dan orang-orang yang berada di puncak keyakinan. Jauh. Jadi kalau yang pertama itu sangat bersandar kepada jerih payah. Wah, aku kalau nggak kerja begini ya siapa yang mau ngasih makan, kan gitu. Siapa yang mau ngasih makan? Sehingga akhirnya apa? Berpegangan kepada kerja itu untuk mendapatkan rezeki. Nah, sementara di kalangan para sufi itu sudah jelas taroktul iktisab iktifaan bimusabbibil asbab. Aku tinggalkan kerja karena aku sudah bersandar kepada Allah pencipta segala sebab. Nah, ini untuk mencapai tingkat keyakinan yang tertinggi seperti ini harus mensucikan hati terlebih dahulu. Sterilkan hati dari tertarik kepada selain Allah Ta'ala. Baru bisa. Kalau tidak, tetap saja dia lebih bersandar kepada ikhtiar-ikhtiarnya. Sehingga seringkali ngelamun, andaikan aku punya bisnis seperti dulu, andaikan aku masih jaya-jaya yang seperti dulu. Ngelamun itu, ngelamun. Padahal Allah Ta'ala itu sudah mengganti bentuk rezeki, mengganti frekuensi rezeki, mengganti kuantitas rezeki itu sudah diganti. Jadi sesungguhnya yang datang itu Allah juga, cuman dengan rupa dalam tanda kutip yang lain. Dulu Allah Ta'ala datang kepada kita dengan rupa rezeki melimpah ruah. Kemudian berhubungan dengan pergantian waktu, Allah datang dengan rezeki yang pas-pasan. Padahal yang datang itu sama-sama Allah loh sebenarnya. Kenapa kok dibeda-bedakan? Jadi karena itu ya, berkaitan dengan rezeki, lihatlah tangan yang memberinya, bukan seberapa yang diberikan kepada kita. Maka sama nanti kita itu merasakan antara dapat 100.000 dengan dapat 1.000 sama. Kenapa sama? Tangannya yang memberi sama, tangan kemurahan Allah Ta'ala. Loh, kok tidak melihat asal-usul rezeki itu? Kalau melihat asal-usul rezeki itu tentu saja sama-sama bangga, sama-sama bahagia. Kenapa? Sama-sama datang dari tangan kekasih. Kan itu. Jadi karena itu lebih tertariklah kepada Allah yang memberikan ketimbang kepada seberapa pemberian yang kita terima. Itu baru lapang batinnya kalau seperti itu. Karena itu kata Syekh Faridin Attar, kalau engkau masih merasa dimuliakan dengan mendapatkan emas dan kau merasa terhina mendapatkan kerikil, maka Tuhan tidak bersamamu. Jadi harus lapang batinnya. Karena itu jangan terlalu bermimpi ini itu. Di antara mimpi itu kebanyakan tidak jadi kenyataan. Jangan dipelokoto oleh mimpi-mimpi ini. Wah, panjang sekali mimpi-mimpinya. Itu disebut sebagai tulul amal, panjang angan-angan. Yang ada saja kita nikmati, yang ada saja kita garap, kita syukuri dengan cara kita menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini, falaka antu syammir awalan zailaka 'anid dunya wa ma fiha. Maka harus, wahai engkau pembaca tafsirku, membaca karyaku ini harus apa? Kau harus mengambil jarak dari dunia ini. Itu yang disebut sebagai sikap zuhud atau sikap asketik. Jadi asketik itu kita mengambil jarak dari dunia. Mengambil jarak dari dunia. Maksudnya mengambil jarak itu gimana? Jangan sandarkan kehidupan kita itu kepada kesenangan-kesenangan dunia. Jangan sandarkanlah kesenangan kita itu kepada kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mengambil jarak. Nah, banyak di dalam sejarah ya, para wali, para kekasih Allah Ta'ala itu memiliki harta benda berlimpah-limpah. Tapi harta benda berlimpah-limpah itu tidak ada satupun yang masuk di hati mereka. Tidak ada. Artinya apa? Mau musnah silakan musnah, mau bertambah berlipat-lipat silakan. Memang gua pikirin. Itu enggak sudah. Nah, itu berarti apa? Batinnya sudah menampung Allah dibandingkan menampung rezekinya, dibandingkan menampung karunia-Nya.
Jadi orang seperti itu nggak mungkin stres hanya karena kehilangan aset, nggak mungkin stres. Sebab dalam hidup ini tidak ada apapun yang hilang sebenarnya. Kalau dikira hilang, itu sebenarnya kembali kepada yang maha punya. Bukan hilang itu. Bukan hilang. Karena itu dalam dunia tasawuf, kalau orang kecurian lain semacamnya itu, tidak boleh mangkel. Sebab apa? Allah yang mengutus pencuri itu sebenarnya. Tapi kan sulit untuk bisa menerima. Kalau akal-akal materialistik itu kan sulit bisa menerima. Oh, enggak, itu memang nakalnya pencuri itu. Padahal ya, masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi. Kalau tak dikehendaki tidak terjadi. Termasuk tidak mencuri. Tidak mencuri kalau tidak dikehendaki. Tidak mencuri. Nah, itu pentingnya memiliki batin yang lapang. Batin yang lapang. Jadi mengambil jarak dari dunia ini loh. Kenapa? Karena hakikatnya kita bukan makhluk dunia, bukan makhluk bumi, walaupun hidup kita di bumi. Bukan. Kampung halaman kita itu di Allah loh. Di bumi ini kan cuman kita singgah sejenak untuk mengambil sebanyak mungkin bekal untuk kehidupan akhirat di dunia ini. Enggak ada, dunia ini abadi, enggak ada. Jadi dunia ini juga bukan tempat kita yang hakiki, bukan. Kampung halaman yang hakiki itu di Allah. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datangnya dari Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Memang di situ rumah kita kok. Karena itu di rumah persinggahan ini jadilah orang yang senantiasa merasa terasing. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, sabda Nabi. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau itu orang asing. Orang asing, ini bukan tempat yang sebenarnya. Cuman singgah sementara, paling cuman tinggal beberapa lebaran lagi kan gitu. Paling cuman tinggal beberapa tahun lagi, setelah itu di out ya, dideportasi. Ayo kembali kepada asal usulnya, jangan enak-enakan di sini, bukan di sini tempatmu. Ayo, minggir. Nah, minggir. Apakah sebabnya itu kecelakaan atau apapun yang lain, itu hanyalah merupakan perantara yang sesungguhnya tidak ada hubungan antara sakit, antara kecelakaan dengan kematian, tidak ada hubungannya itu. Kelihatannya ada hubungannya, hakikatnya tidak. Sebab untuk mengambil siapapun Allah tidak membutuhkan perantara. Perantara-perantara itu hanyalah merupakan wujud dari terkabulnya malaikat Azrail. Malaikat Azrail kan dikasih tugas untuk mencabut nyawa. Ya Allah katanya, kalau jenengan tidak ngasih perantara, nanti saya yang dimusuhi manusia. Jadi nggak sakit nggak apa, asal cabut, saya yang dimusuhi oleh manusia. Bu, tolong dikasih perantara. Ada perantaranya, sakit apa macam-macam. Hanya sedikit orang meninggal tanpa perantara. Tapi tetap diyakini ada perantaranya apa? Jantung. Gitu. Tetap. Sesungguhnya nggak ada hubungan antara sakit dengan kematian, itu nggak ada hubungan sebenarnya. Hanya seakan-akan dibikin adanya hubungan. Sebenarnya nggak ada. Kalau Allah Ta'ala berkehendak kecelakaan seperti Vanessa Angel, nggak mati ya nggak mati. Kalau Allah Ta'ala berkehendak. Karena Allah Ta'ala berkehendak mati ya mati. Walaupun tidak seperti Vanessa Angel, mati juga. Gitu loh. Jadi karena itu song-songlah perjumpaan dengan Allah Ta'ala itu dengan apa? Dengan getar-getar kerinduan. Jadi dari sekarang kita belajar membangun istana cinta, istana kerinduan kepada hadiratnya itu. Allahu Akbar ya. Tapi orang-orang yang hatinya masih lengket dengan dunia ini akan menjadi mustahil untuk merindukan Allah. Jadi kalau masih senang terhadap dunia ini, ya mana mungkin muncul kerinduan. Allah Ta'ala membikin hati dalam diri manusia itu cuma satu kok. Kalau hatinya itu berisi kecintaan kepada dunia, tidak mungkin pada saat yang bersamaan berisi cintaan kepada Allah, nggak mungkin. Hati itu cuma satu. Ya kalau hatinya orang ada dua, ada tiga, satunya senang ini, satunya senang ini, satunya senang ini, kan itu. Cuma satu kok. Nah, yang satu itu kita fokuskan kepada pemilik segala hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekerja untuk apa? Ya menjalankan perintah aja. Jangan sampai merasuk ke dalam hati kita hasil-hasil pekerjaan itu. Sekedarnya saja. Untuk apa? Untuk menjalani hidup. Untuk apa?
agar tidak memberatkan orang lain dengan cara ngutang, kan gitu. Ngutang ya wajar asalkan dikembalikan. Wajar. Yang enggak wajar itu kalau pura-pura lupa mau utangnya. Masa aku pernah ngutang? Loh, ini ada tulisannya. Ya enggak lah. Itu kamu halusinasi. Wah, itu enggak wajar itu. Wajar. Tapi kalau perkara kurang ngutang itu manusiawi. Yang penting kalau punya disaur, kalau enggak punya utuh dicicil sahurannya gitu. Muridun an ladzatiha wa syahawatiha, engkau tidak boleh, tidak harus berpaling dari kelezatan-kelezatan duniawi. Jadi jangan termasuk agenda-agenda di hati itu loh. Maksudnya begini, agenda di hati itu besok jadwal kita makan bebek, terus besoknya lagi jadwal kita makan ramas nyabuk ramelan, besok lagi wah itu agenda begitu itu enggak perlu, itu enggak perlu. Jadi apa yang ada ya sudah dimakan, enggak usah diagendakan ini wah seolah-olah sampai apa terkungkung oleh jadwal makan itu loh, jadwal pelesiran dan lain semacamnya. Waduh, itu hati bikin sumpek itu kayak gitu. Jadi sumpek kalau begitu itu. Jadi fokuskan rekreasi kita itu ke taman-taman keilahian, fokuskan ke sana, ke taman-taman keilahian. Oke, ini penutup surat Al-Baqarah tidak bisa rampung satu kali, mungkin dibutuhkan sampai sekitar 5 kali pertemuan. Jadi tidak memburu hatamnya pembacaan kitab tafsir ini, tapi kita memburu pembahasannya yang mendalam, juga kita memburu adanya manfaat dan faidah barokah dari adanya kajian kitab ini. Moga-moga Allah senantiasa membimbing kita, menyelamatkan kita dari bencana dan malapetaka. Moga-moga juga keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada acara di musola. Acara apa?